Apa yang paling sering ditakuti saat memasuki usia senja? Bukan uban, bukan keriput, bahkan bukan juga rasa sakit di lutut. Yang paling menakutkan adalah saat kita merasa menjadi beban bagi keluarga. Banyak orang masih beranggapan bahwa ketika tua nanti, anak-anak pasti akan merawat kita. Namun kenyataan berbicara lain. Anak-anak punya hidup, kesibukan, dan tanggung jawab masing-masing. Tak jarang mereka tidak bisa selalu ada di samping kita. Maka disinilah kemandirian menjadi kunci. Hidup mandiri di usia tua bukan berarti kita hidup dalam kesepian, justru disitulah seni hidup yang sesungguhnya. Bagaimana kita menjaga tubuh, menajamkan pikiran, menenangkan hati, mengatur keuangan, dan membangun hubungan sosial yang sehat tanpa harus selalu bersandar pada anak atau cucu. Banyak lansia yang tampak tetap ceria meski tinggal sendiri. Mereka bisa berbelanja, memasak, bahkan tertawa bahagia. Rahasianya sederhana. Mereka memegang kunci-kunci kehidupan yang sering dilupakan. Hari ini kita akan menelusuri 5 kunci penting yang bisa membuat hari tua kita tetap sehat, bahagia, dan bermartabat. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, agar kita bisa menjalani sisa usia dengan penuh ketenangan, tanpa rasa takut membebani siapapun. Tubuh kita adalah rumah utama yang sudah setia menemani sejak lahir. Sayangnya, banyak orang baru menyadari betapa berharganya kesehatan ketika rumah ini mulai retak. Ketika langkah terasa berat, napas cepat tersengal, atau ketika obat-obatan menjadi teman sehari-hari. Di usia senja, menjaga tubuh tidak berarti harus berlari maraton atau mengikuti olahraga berat. Justru yang paling dibutuhkan adalah gerakan sederhana tapi konsisten. Jalan kaki 20-30 menit setiap pagi sudah cukup menjaga jantung tetap kuat, peredaran darah lancar, dan otot kaki tidak melemah. Jika sulit keluar rumah, senam ringan di teras sambil berjemur pun sangat bermanfaat, karena sinar matahari pagi kaya akan vitamin D yang memperkuat tulang. Selain itu, apa yang masuk ke dalam tubuh juga tidak kalah penting. Setiap suapan makanan adalah pilihan, apakah menjadi racun atau justru obat yang menyehatkan. Terlalu banyak garam bisa membuat tekanan darah naik, terlalu banyak gula bisa memperburuk diabetes, sementara lemak berlebih dapat merusak jantung. Karena itu, pilihlah makanan sederhana namun penuh gizi, sayuran hijau, buah segar, ikan, telur, dan sumber protein berkualitas. Jangan lupa air putih yang cukup, sebab dehidrasi sering tidak terasa di usia lanjut, namun dampaknya bisa serius. Dan yang paling penting, dengarkan tubuh. Ketika tubuh memberi sinyal lelah, nyeri, atau perubahan aneh, jangan diabaikan. Tubuh tidak pernah berbohong. Dengan menjaga tubuh, kita bukan hanya bisa bergerak bebas, tetapi juga tidak harus selalu meminta bantuan keluarga untuk hal-hal kecil. Kemandirian fisik inilah salah satu bentuk kebebasan yang paling membahagiakan di usia senja. Banyak orang beranggapan bahwa semakin tua, pikiran pasti melemah, daya ingat pasti hilang, dan otak tidak bisa lagi bekerja optimal. Padahal, otak tidak jauh berbeda dengan otot. Semakin sering digunakan, semakin kuat ia bertahan. Justru salah satu kunci hidup mandiri di usia senja adalah menjaga pikiran tetap aktif, tajam, dan penuh rasa ingin tahu. Coba perhatikan para lansia yang tetap ceria meski usianya sudah lanjut. Mereka mungkin tidak sekuat anak muda, tapi cara bicaranya lincah, matanya berbinar, dan ingatannya masih tajam. Rahasia mereka sederhana, tidak membiarkan otak tertidur. Membaca koran setiap pagi, membuka majalah, atau membaca buku bisa membuat otak terus bekerja. Bahkan menulis catatan harian atau sekadar menuliskan rasa syukur setiap malam mampu menjaga pikiran tetap hidup. Belajar hal baru juga penting, meski usia sudah tidak muda. Misalnya belajar bahasa asing, mencoba memasak resep baru, atau bahkan memainkan permainan sederhana seperti catur dan teka-teki silang. Semua aktivitas itu memberi tantangan bagi otak agar tidak cepat layu. Selain itu, jangan menutup diri dari pergaulan. Otak kita butuh interaksi sosial untuk tetap terhubung dengan kehidupan. Mengobrol dengan tetangga, ikut pengajian, atau sekadar ngobrol di warung kopi adalah latihan yang luar biasa bagi memori. Setiap percakapan memberi nutrisi baru bagi pikiran. Dengan pikiran yang tajam, kita lebih mudah mengambil keputusan sendiri, mulai dari mengatur uang, memilih makanan, hingga merencanakan kesehatan. Pikiran yang kuat adalah pondasi kemandirian. Karena itu, jangan biarkan usia menjadi alasan untuk berhenti berpikir. Tubuh yang sehat dan pikiran yang tajam memang penting, tetapi tanpa ketenangan hati, semua itu bisa terasa hampa. Banyak lansia yang secara fisik masih kuat, daya pikirnya masih jernih,
namun hidupnya tidak bahagia karena hatinya dipenuhi amarah, penyesalan, atau rasa kesepian. Beban emosional semacam itu justru bisa menggerogoti kesehatan lebih cepat daripada penyakit fisik. Di usia senja, kita perlu belajar memilih pertempuran. Tidak semua masalah perlu diperdebatkan. Tidak semua orang harus kita buktikan salah. Ada hal-hal yang lebih baik dilepaskan, seperti angin yang datang lalu pergi. Mengelola emosi bukan berarti menekan perasaan, melainkan menyadarinya dan melepaskannya sebelum berubah menjadi racun. Salah satu cara paling sederhana untuk menenangkan hati adalah melatih syukur. Bangun di pagi hari, hirup udara dalam-dalam, lalu ucapkan terima kasih karena masih diberi kesempatan hidup. Hati yang penuh syukur lebih ringan menerima kenyataan, bahkan yang pahit sekalipun. Sama pentingnya adalah belajar memaafkan, bukan hanya orang lain tapi juga diri sendiri. Banyak lansia menyimpan penyesalan lama, membiarkannya menjadi beban bertahun-tahun. Padahal, memaafkan bukan berarti menganggap semua benar, tapi memilih untuk tidak lagi menjadi tawanan masa lalu. Ingatlah, di usia senja hidup bukan lagi tentang siapa yang paling hebat atau paling dihormati, melainkan bagaimana kita bisa menjalani setiap hari dengan damai. Jika tubuh adalah rumah, maka hati adalah tamannya. Taman yang terawat akan membuat rumah nyaman meski bangunannya sudah tua. Demikian pula hati yang tenang, ia akan membuat hidup terasa indah meski usia terus bertambah. Salah satu hal yang sering menjadi beban di usia senja adalah urusan keuangan. Banyak orang tua merasa tidak enak hati ketika harus meminta bantuan anak, padahal kebutuhan sehari-hari tidak bisa dihindari. Disinilah kemandirian finansial menjadi penting, bukan hanya soal angka dalam tabungan, tetapi juga soal harga diri, kebebasan, dan ketenangan batin. Ada seorang kakek yang saya kenal. Hidupnya sederhana di rumah kecil peninggalan orang tua. Tidak ada barang mewah, tidak ada kendaraan mahal. Namun ia tetap bahagia karena mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Rahasianya, ia sejak muda terbiasa hidup di bawah kemampuan. Ia selalu menyisihkan sedikit untuk ditabung, meski jumlahnya kecil. Saat tua, ia tidak kebingungan, karena tabungan kecil itu tumbuh menjadi sandaran yang menenangkan. Bagi lansia, kemandirian finansial bisa diwujudkan dengan beberapa langkah sederhana. Pertama, pastikan kebutuhan pokok, makanan sehat, tempat tinggal, dan biaya kesehatan selalu diprioritaskan. Kedua, kurangi pengeluaran yang hanya untuk kesenangan sesaat. Jangan malu hidup sederhana, karena kesederhanaan justru membawa kedamaian. Ketiga, jika masih memungkinkan, ciptakan sumber penghasilan kecil. Bisa dengan menyewakan kamar kosong, menjual hasil kebun, atau membuat kerajinan sederhana. Teknologi saat ini bahkan memungkinkan orang lanjut usia ikut berjualan secara online dengan bantuan anak atau cucu. Yang tidak kalah penting adalah belajar mengatur uang meski sudah lanjut usia. Memahami cara mengelola arus kas, menghindari utang yang tidak perlu, dan waspada terhadap penipuan. Ingatlah, setiap rupiah di usia senja sangat berharga, bukan hanya karena nilainya, tetapi karena makna ketenangan yang dibawanya. Dengan keuangan yang aman, kita bisa tetap memberi, bersedekah, bahkan menghadiahkan sesuatu untuk cucu tanpa rasa takut kekurangan. Inilah kebebasan sejati, hidup tanpa selalu menoleh kepada keluarga untuk meminta bantuan. Banyak orang salah paham bahwa hidup mandiri di usia senja berarti hidup sendirian. Padahal, mandiri tidak sama dengan terisolasi. Justru salah satu kunci agar tetap sehat dan bahagia adalah menjaga hubungan dengan orang lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, dan kebutuhan akan kebersamaan tidak pernah hilang, bahkan ketika rambut sudah memutih. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang masih aktif berinteraksi dengan lingkungan cenderung lebih sehat secara fisik dan mental. Mereka jarang merasa kesepian, lebih bersemangat menjalani hari, bahkan daya tahan tubuhnya lebih baik. Hubungan sosial yang sehat adalah vitamin bagi jiwa. Menjaga hubungan tidak berarti kita harus punya banyak teman. Cukup beberapa orang yang tulus dan bisa dipercaya. Bisa jadi itu tetangga yang sering menyapa, teman lama yang masih rajin menelpon, atau komunitas kecil di pengajian atau posyandu lansia. Kehadiran mereka memberi rasa memiliki, membuat kita sadar bahwa kita masih bagian dari kehidupan yang lebih luas. Cara merawat hubungan ini pun sederhana. Luangkan waktu untuk menghadiri kegiatan di lingkungan sekitar, ikut gotong royong, atau sekadar menyapa dengan senyum setiap kali bertemu orang lain. Jika punya hobi, gunakan sebagai jembatan untuk bertemu teman baru, entah berkebun, menjahit, atau sekadar memasak.
Yang terpenting, hindari orang-orang yang membawa energi negatif, gosip, atau konflik. Di usia senja, kita berhak memilih lingkungan yang menenangkan. Dengan menjaga hubungan sosial, kita akan sadar bahwa hidup mandiri bukan berarti berjalan sendirian. Selalu ada tangan yang mau menggenggam, telinga yang mau mendengar, dan hati yang mau berbagi. Inilah yang membuat usia senja tetap hangat, meski kita tidak bergantung sepenuhnya pada keluarga. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat gambaran nyata. Bayangkan seorang lansia bernama Pak Rahmat, berusia 72 tahun. Ia tinggal sendirian di rumah sederhana setelah istrinya wafat beberapa tahun lalu. Anak-anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain. Sekilas, orang mungkin mengira hidupnya sepi, namun kenyataannya justru sebaliknya. Setiap pagi ia berjalan kaki mengelilingi kampung sambil menyapa tetangga. Langkahnya mantap, tubuhnya bugar, dan wajahnya selalu cerah. Ia sadar bahwa tubuh yang sehat adalah kunci pertama agar tidak bergantung pada orang lain. Di rumahnya, tidak ada televisi besar atau barang mewah. Namun, ada rak buku penuh novel, kitab, dan majalah lama yang masih ia baca berulang-ulang. Kadang ia menulis catatan harian sederhana berisi doa, rasa syukur, atau cerita kecil yang ia alami hari itu. Dengan cara itu, pikirannya tetap hidup, otaknya tetap tajam, dan ia tidak pernah merasa bosan. Soal keuangan, Pak Rahmat hidup dari pensiunan dan hasil menyewakan satu kamar di rumahnya. Ia jarang membeli barang yang tidak perlu, lebih suka hidup sederhana, tapi selalu menyisihkan sedikit untuk bersedekah. Ia percaya bahwa uang bukan sekadar untuk dipakai, tetapi juga bisa menjadi ladang pahala. Yang membuat hidupnya semakin hangat adalah hubungan sosialnya. Ia aktif di masjid, membantu membersihkan lingkungan, dan menjadi tempat curhat banyak orang. Anak-anaknya tidak selalu datang, tapi justru karena ia tidak menuntut, mereka senang berkunjung tanpa merasa terbebani. Kisah Pak Rahmat membuktikan bahwa 5 kunci hidup mandiri bukan sekadar teori, melainkan bisa dijalani dalam keseharian. Dengan tubuh sehat, pikiran tajam, hati damai, keuangan tertata, dan hubungan sosial hangat, hari tua tidak lagi menakutkan. Bapak dan Ibu, sekarang mari kita bayangkan bagaimana 5 kunci tadi bekerja jika dirangkai menjadi satu kesatuan. Tubuh sehat memberi kita kekuatan untuk bergerak bebas. Pikiran yang tajam membantu kita membuat keputusan tepat. Hati yang tenang melindungi kita dari stres yang tidak perlu. Keuangan yang tertata memberi rasa aman dan bebas dari kecemasan. Sementara hubungan sosial yang hangat mengisi jiwa dengan keakraban dan cinta. Namun, bayangkan jika salah satu kunci itu hilang. Tubuh sehat tapi pikiran melemah. Kita akan kebingungan dalam mengambil langkah. Pikiran tajam tapi keuangan berantakan. Hidup tetap penuh kekhawatiran. Keuangan aman tapi hati penuh amarah. Kebahagiaan tetap jauh dari genggaman. Itulah mengapa kelima kunci ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang, membentuk pondasi kokoh agar kita bisa menjalani usia senja tanpa bergantung penuh pada keluarga. Menariknya, saat 5 kunci ini dipraktikkan bersamaan, hasilnya saling memperkuat. Tubuh yang sehat membuat kita semangat bergaul, pergaulan sehat menambah ketenangan hati, hati tenang membuat pikiran lebih jernih, pikiran jernih membantu mengatur keuangan, dan keuangan tertata memberi ruang untuk lebih banyak bersosialisasi. Seperti lingkaran yang saling menguatkan, kehidupan kita menjadi lebih utuh. Jadi, jangan melihat 5 kunci ini sebagai tugas yang terpisah-pisah. Anggaplah mereka sebagai rantai yang saling terhubung. Setiap mata rantai memperkuat yang lain. Dengan memegang semua kunci, kita sedang membangun pondasi agar usia senja bisa dijalani dengan martabat, kemandirian, dan kebahagiaan yang sejati. Seringkali orang merasa bahwa membangun kehidupan mandiri di usia senja itu sulit, bahkan terlambat. Padahal kenyataannya, perubahan besar tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Justru langkah kecil yang konsisten setiap hari bisa memberi dampak luar biasa di tahun-tahun mendatang. Coba bayangkan, hanya dengan berjalan kaki 15-20 menit setiap pagi, tubuh terasa lebih bugar dan sendi tetap lentur. Membaca satu halaman buku sebelum tidur membuat otak tetap terlatih. Menulis rasa syukur setiap malam menjaga hati tetap tenang. Menyisihkan sedikit uang, meski hanya beberapa ribu rupiah, membantu menciptakan rasa aman finansial. Mengirim pesan menanyakan kabar teman lama bisa memperkuat hubungan sosial. Semua kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadi pondasi kuat untuk kehidupan yang mandiri dan bahagia. Kita tidak perlu menunggu kaya untuk menabung,
Tidak perlu menunggu senggang untuk berolahraga, tidak perlu menunggu muda untuk belajar hal baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahkan di usia senja sekalipun, kita masih bisa memulai sesuatu yang bermanfaat. Seperti pepatah mengatakan, lebih baik menyalakan lilin meskipun kecil daripada terus duduk dalam kegelapan. Jadi, jangan remehkan kebiasaan sederhana. Justru dari hal-hal kecil itulah masa depan yang sehat dan bahagia terbentuk. Ingat, bukan seberapa cepat kita berjalan yang terpenting, tapi ke arah mana kita melangkah. Jika langkah kecil kita selalu mengarah pada 5 kunci tadi, maka hari tua akan menjadi masa yang penuh arti, bukan masa penuh penyesalan. Bapak dan Ibu, kita sudah menelusuri 5 kunci penting untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja tanpa harus bergantung penuh pada keluarga. Kita belajar bahwa tubuh sehat memberi kita kemandirian, pikiran tajam menjaga kita tetap waspada, hati yang tenang membuat hidup terasa damai, keuangan yang tertata memberi rasa aman, dan hubungan sosial yang hangat membuat hari-hari terasa penuh makna. Semua ini bukan teori kosong, melainkan langkah nyata yang bisa dijalani siapa saja. Hidup mandiri bukan berarti menolak bantuan anak atau cucu. Bukan pula berarti kita harus menutup diri. Justru dengan menjaga kemandirian, setiap pertemuan dengan keluarga akan lebih indah, penuh senyum, tanpa keluhan. Mereka akan datang dengan hati gembira karena tahu kita baik-baik saja. Itulah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada diri sendiri dan orang-orang tercinta, hidup bermartabat, tanpa merepotkan. Bayangkan beberapa tahun dari sekarang, Bapak dan Ibu duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat, udara pagi segar, suara burung berkicau. Tubuh terasa ringan, hati lapang, pikiran jernih, keuangan aman, dan ada teman atau tetangga yang menyapa dengan hangat. Anak-anak datang berkunjung bukan karena kewajiban, melainkan karena rindu. Itulah arti sejati dari bahagia di usia senja. Mulailah hari ini, jangan menunggu esok. Tanamkan 5 kunci itu dalam kehidupan sehari-hari. Jika Bapak dan Ibu merasa terinspirasi, silakan bagikan pengalaman atau kebiasaan kecil yang sudah dilakukan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi inspirasi kesehatan dan kebahagiaan di usia lanjut. Karena pada akhirnya, masa tua bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk hidup dalam versi terbaik diri kita.